Hari ini kita Oke. ketemu kembali di NQA Webinar setiap hari Sabtu jam 9.30 sampai dengan jam 11.30 ya. Terima kasih yang udah join di pagi hari ini. Yang rutin join setiap Sabtu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu dan bisa ada kesempatan untuk ikut selalu join di NQA Webinar. Yang baru pertama kali join, terima kasih juga ya sudah join di NQA Webinar. Kita setiap Sabtu teman-teman tolong dicatat. Setiap Sabtu jam 9.30 ada NQA Webinar. Acara yang seperti ini dengan pembicara-pembicara juga yang luar biasa. Nah, hari ini pembicaranya adalah teman lama saya juga dan pembicara luar biasa juga yaitu Pak Edi Sutanto. Beliau adalah CCMP. CCMP itu adalah Certified Change Management Professional dari Global SCMP ya. Oke, dan topiknya juga nggak jauh dari expertise-nya beliau yaitu mengenai penerapan change management dalam implementasi sistem. Teman-teman siapkan teh, kopi, atau panganan kecil lainnya. Jangan tinggalkan laptopnya karena informasi yang akan diberikan oleh Pak Edi ini akan luar biasa sekali. Beliau akan memberikan atau melakukan sedekah ilmu di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada azas manfaat untuk kita semua. Nah, teman-teman tolong gunakan nama Amin. sesuai dengan namanya ya, sehingga kalau disapa nanti tidak salah nama. Kemudian kalau pengen menggunakan background yang sama dengan kita juga boleh, ada di chat itu, tinggal di-download sehingga nanti foto sessionnya akan lebih seragam ya. Teman-teman nanti akan di-mute, namun jika ingin ada pertanyaan bisa via chat terlebih dahulu, nanti akan ada moderator Mas Alfon dan Mas Aldo juga akan bantu untuk membantu menanyakan ya. Nanti kalau ada kesempatan untuk tanya jawab langsung nanti silakan di-unmute. Ya. Oke, cerita sedikit mengenai NQA. NQA adalah badan sertifikasi ISO. Kita tugas utamanya adalah melakukan audit ke perusahaan-perusahaan. Outputnya jika mereka direkomendasikan, mereka akan mendapatkan sertifikat ISO. Ini divisi yang pertama. Namun kami juga punya divisi yang kedua, yaitu divisi asesmen. Kami melakukan asesmen ke perusahaan-perusahaan. Outputnya nanti ada laporan internal report ya dari kami, dari asesor kami untuk skema yang diakses ya. Kebanyakan sekarang aksesnya lebih ke cyber security dan energi ya. Ada energi audit atau skema-skema lainnya ya. Kemudian divisi pelatihan atau divisi training, eventnya adalah seperti yang pagi hari ini salah satunya. Namun kami juga punya training-training yang certified, baik itu certified nasional maupun internasional. Kalau teman-teman mau tahu modulnya apa saja, nanti bisa langsung kontak ke Mas Aldo atau ke Mas Alfon. Terakhir, kami punya divisi solusi atau divisi software untuk memudahkan teman-teman melakukan sertifikasi, asesmen, dan training. Kami punya beberapa aplikasi. Jadi software yang kami support ini adalah untuk melengkapi produk kami yang nomor satu, nomor dua, dan nomor tiga. Ya. Oke, NQA udah 37 tahun lebih di bisnis ini. Jumlah klien kami kurang lebih ada 60.000 klien di seluruh dunia. Kami beroperasi di 100 negara termasuk Indonesia. Jumlah karyawannya kurang lebih ada 1.000 di seluruh dunia. Dan hasil survei kepuasan pelanggan, alhamdulillah klien-klien kami cukup happy dengan layanan dari NQA. Kami nomor satu di dunia untuk aerospace scheme. Kami juga nomor satu di dunia untuk otomotif scheme. Kami juga nomor tiga untuk standar-standar lainnya. Ini adalah beberapa kantor regional kami, ada di London untuk Asia, untuk Eropa, ada di Shanghai untuk Asia Pasifik, dan ada di Amerika untuk mengcover Amerika. Kami juga ada central office adanya di India, di Bangalore, untuk mengakomodir semua kegiatan kami. Oke, event ya ini tadi saya informasikan adalah free alias gratis alias tidak berbayar. Jadi teman-teman bisa ajak teman-teman atau sahabat-sahabat lainnya untuk join di pagi hari ini. Namun jika teman-teman ingin mendapatkan sertifikat sebagai bukti sudah diikut pelatihan ini, sertifikatnya seperti yang di kiri. Kemudian ingin mendapatkan juga materinya, nanti materinya isinya daging semua ya dari Pak Edi. Kemudian ada 3 e-buku juga yang related dengan topik pagi hari ini. Plus satu lagi rekaman ya, event ini direkam dan kalau teman-teman lupa ingin nonton ulang ada rekamannya. Untuk mendapatkan keempat item tersebut ada sedikit investasi yaitu sebesar Rp150.000 saja ya. Nah, teman-teman tinggal foto barcode-nya dan nanti langsung terkoneksi dengan Mas Aldo atau Mas Alfon. Nah, ini 3 e-booknya ya. E-booknya luar biasa. Ini ada 3 e-book teman-teman bisa dapatkan sebagai investasi, bonus dari investasinya. Ada 3 e-book yang senang baca, silakan langsung daftar. Nah, sekali lagi topiknya adalah terkait dengan penerapan change management dalam implementasi sistem. Kita mulai saja dan saya langsung panggil pembicara kita yang luar biasa, Pak Edi Susanto. Silakan Pak Edi. Terima kasih nih Pak Putra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya terima kasih nih Pak Putra untuk kesekian kalinya mengajak saya untuk sharing di forum yang terhormat ini ya. Ini salam kenal ini. Ya, ini topik kita hari ini. Jadi penerapan change management dalam implementasi sistem. Ya, jadi saya tahu mungkin bukan saya tahu ya, saya sok tahu kali. Bapak Ibu pasti sekarang lagi ya dalam zaman sekarang banyak sekali orang melakukan ya menginstall sistem-sistem baru gitu ya. Jadi saya pikir mungkin saya bisa share change management di situ. Mungkin kalau katanya nggak kenal maka nggak sayang gitu ya. Jadi saya gunakan kesempatan saya untuk memperkenalkan ini diri gitu.
Kebetulan saya cukup lama kenal dengan Pak Putra gitu ya. Dulu saya kerja di uh, consulting company juga, ya seperti mirip-mirip kompetitornya Pak Putra nih. Tapi enggak, kalau Pak Putra kan certification body ya Pak ya. Kalau kami di konsultannya ya di bidang productivity dan quality. Jadi banyak penerapan tentang Kaizen, TQM waktu dulu ya, Toyota Way, TPM itu adalah bidang tempat saya kerja dulu. Saya kerja di situ Pak. Kalau dilihat dari rambut kan kelihatan tuh. Saya 25 tahun di sana. Ya sampai pensiun saya di situ Pak Wayan. Jadi sampai pensiun saya mulai dari konsultan, kemudian terakhir saya sebagai managing director di nama perusahaannya PQM Consultant. Jadi PQM Consultant, saya sampai managing director. Tapi setelah dari managing director, saya juga dapat amanah untuk menyiapkan managing director yang lain. Karena saya adalah managing director yang non shareholder, gitu ya. Kemudian saya menyiapkan yang juga bukan shareholder juga. Ya, jadi sekarang sudah cukup berjalan dengan lancar. Nah, bidangnya adalah itu. Ya, kalau Bapak mungkin familiar, terutama dia banyak di manufacturing kita. Ya, Toyota Way, kita terapin Kaizen, 5S, ya, Six Sigma, segala macam itu. Nah, saya melihat bahwa, bahwa semua penerapan itu di belakangnya butuh adalah masalah human, ya, bukan masalah teknik gitu. Nah, ini masalah bagaimana kita mengajak orang untuk mengadop sesuatu yang baru, ya. Nah, ini masalah bagaimana mengadop sesuatu yang baru. Nah, saya pikir uh, dari perjalanan pengalaman saya bekerja di situ, karena toh kami banyak klien waktu itu. Tapi apa yang kami berikan itu ada yang sukses, ada yang tumbuh berkembang di satu company, ada yang ya biasa-biasa saja hilang. Habis training ya hilang gitu aja. Nah, tapi ada yang tumbuh gitu. Nah, apa yang melatar belakangnya itu? Jadi saya mulai mendalami change management di situ. Oh, di belakangnya ada unsur change managementnya. Nah, disitulah saya melihat bahwa ya ini suatu bidang yang harus diterjuni, ya, karena change management itu multi tafsir Pak. Ya, jadi multi tafsir. Kalau sampai sekarang pun saya melihatnya dia multi tafsir. Banyak orang mengatakan, oh ini change management, oh itu change management gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada asosiasinya secara global. Ya, secara global itu asosiasinya namanya ACMP yang tadi diintroduce sama Pak Putra gitu ya. Itu Association Change Management Professional Global. Nah, dia mengeluarkan semacam standar change management. Ya, standar change management. Selain knowledge dan capability, juga kode etik. Nah, tadi disebutkan oleh Pak Putra juga, saya CCMP, jadi Certified Change Management Professional. Itu yang mengeluarkan adalah asosiasi itu. Jadi asosiasi itu. Nah, alhamdulillah saya saya adalah orang pertama. Saya dapat itu tahun 2018. Ya, satu-satunya dari Indonesia. Dari 3.000 di seluruh dunia itu baru 3.000 gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah bulan Juli kemarin sudah ada 2 Indonesia. Jadi sekarang di Indonesia ada 3. Nah, nanti topik yang saya bahas hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana change management itu bekerja. Ya, lalu terakhir saya yakin nih teman-teman bapak-bapak di sini dan ibu-ibu pasti pernah melakukan satu program change management di company-nya. Ya, nanti di sesi akhir saya akan sharing tentang komunitas change management di Indonesia, yaitu Indonesian Change Management Association, di mana waktu itu saya salah satu co-foundernya dan sekarang saya ditampuk menjadi chairman-nya di situ. Jadi saya ingin sharing. Izin nih Pak Putra, saya taruh di belakang untuk sharing tentang Welcome, welcome, Pak. komunitas itu. Ya, baik kalau begitu itu sedikit perkenalan saya. Ini mungkin sedikit ya latar belakang tadi yang saya sampaikan. Jadi saya sekarang karena pensiun, saya bikin satu ya associate lah. Jadi saya sebut uh, Edi Sutanto and Associate gitu, ESNA gitu ya. Jadi saya bekerja dengan associate saya, ya saya juga masih bekerja dengan PQM, ya company tempat saya kerja. Kemudian saya sekarang banyak bekerja dengan associate saya yaitu Magna QM. Itu mereka adalah bergerak di bidang project management. Jadi intinya mereka adalah strategi execution, ya banyak tentang project management dan change management. Kemudian saya juga bekerja dengan IMI untuk sebagai solution partner dari uh, uh, satu aplikasi terkait dengan asset management, asset maintenance. Jadi kalau Bapak tertarik dengan Bapak punya aset, Bapak belum punya aplikasinya, ya. Nah, partner saya IMI namanya menyediakan itu. Jadi Bapak bisa aplikasinya itu sangat friendly, sudah Android juga, di mana Anda bisa memanage aset Anda, ya, terutama aset maintenance-nya ya. Karena tahu bahwa di situ banyak sekali spare part yang harganya luar biasa, ya. Nah, jadi kalau Bapak ada yang membutuhkan itu bisa kontak saya juga terkait dengan aset maintenance. Baik, uh, baik, kita mulai saja.
Ya, mungkin kita lihat juga di sekitar kita ya. Saya barusan kemarin naik kereta api ya ke Surabaya. Nah, sekarang juga sudah istilahnya apa? Face recognition. Ya, once kita udah register, kita beli tiket, segala tiket kita akan udah terkait dengan situ. Nggak perlu lagi kita show tiket kita. Ya, nah itu KAI sudah melakukan itu. Bahkan masjid yang di tempat saya kalau Jumatan gitu ya, sekarang juga pakai kalau kita mau donasi ya, udah pakai QR code sekarang. Apa? Pakai ini apa? QRIS ya. Ya, QRIS sudah ya. Jadi Barcode QRIS, everywhere Pak. saya Hmm. barcode QRIS ya. Ya. Jadi kita udah bekerja dengan sistem-sistem tadi. Tadi saya bilang juga dengan ini kita bekerja bagaimana sistem untuk maintenance ya, maintenance. Gimana kita mulai dari apa service request ya sampai ke job order segala itu diproses sehingga kita bisa lihat terakhirnya seperti apa gitu ya. Juga ERP ya kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini ya banyak ERP, ada juga CRM ya. Tempatnya Pak Putra ada berbicara tentang compliance ya Pak ya, compliance security, compliance apa ya, energi segala. Jadi kita bekerja semua di situ. Semua itu berdealing dengan sistem baru. Mana kita menginstall dengan sistem baru. Jadi, nah karena menginstall dengan sistem baru itu saya coba menggunakan analogi dari teman-teman yang uh, bekerja di project management. Jadi terakhir saya banyak bekerja sama dengan teman-teman di project management, yaitu yang tadi saya sebut makna QM tadi. Nah mereka uh, change management itu harus terintegrasi dengan project management. Nah, saya menggunakan analogi dari teman-teman di project management. Jadi kita membangun sesuatu, menginstall satu sistem baru. Itu seperti kita membuat jembatan ya dari satu desa yang tertinggal ke satu kota yang maju ya. Sama dengan sistem old system kita dengan new system kita seperti membuat jembatan gitu ya. Nah, dengan analogi desa tertinggal ini, kita berharap apa? Dengan jembatan itu, kita bisa akses dari nanti ada terjadi konektivitas ya dengan kota baru itu. Ya, di mana situ mungkin peluang ekonomi, peluang tenaga kerja, ada akses-akses pendidikan, akses-akses kesehatan gitu ya. Ya, nah disitulah kita berbicara. Nanti setiap kali sistem itu kita perlu mengenal yang namanya output. Ya, kita perlu mengenal outcome. Ya, lalu kita bicara benefit. Gitu. Ya, jadi kita pergi untuk dalam rangka mencari kota baru. Nah, di kota baru itu proyek kita bisa define kayak ada output, outcome, benefit. Nah, kalau kita tidak jelas ini, kita akan nanti banyak kericuhan gitu. Ya. Nah, kalau kita bicara outputnya apa? Kalau jembatan ini, ya jembatannya terbangun, ya jembatannya terbangun dan digunakan gitu. So what? Outcome-nya itu apa? Outcome-nya itu so what? Kalau jembatannya udah terbangun apa? Ya orang pergi ke sana ya lebih cepat. So what? Nah, dia bisa dapat ya mungkin bisa dapat akses kesehatan. Ibu-ibu hamil tuh misalnya bisa dia cek hamilnya setiap ya ini tergantung proyek kita kan. Kita bukan hanya membangun jembatan itu tapi kita ingin bahwa nanti ibu-ibu hamil bisa akses ke kesehatan fasilitas. Sehingga nanti benefitnya apa? Mungkin angka kematian bayi menurun ya. Angka kematian bayi menurun. Nah, itu benefit. Tapi outcome-nya itu adalah behavior, mana ibu-ibu reguler mengecek ke fasilitas kesehatan di kota gitu. Nah, benefitnya begitu. Dan juga kayak kalau kita misalnya kita mengatakan maintenance, aplikasi maintenance tadi, saya bilang asset maintenance, outputnya apa? Ya, software-nya terinstall. Ya, terinstall di sistem, kemudian terinstall juga di HP-HP-nya teman-teman itu gitu ya. Outcome-nya apa? Dipakai nggak? Digunakan apa enggak? Misalnya orang komplain, oh ini AC-nya rusak nih. Lalu seseorang mengkiin itu di HP-nya. Lalu itu data itu masuk ke misalnya orang yang menanggulangi sehingga ada service request. Jadi outcome-nya adalah perubahan behavior yang ada gitu ya. Kalau ERP ya artinya kita melakukan nggak gitu ya. Mulai kita menggunakan datanya atau tidak. Kita mengkiin datanya on timely apa tidak gitu. Nah, outcome-nya. Benefitnya apa? Mungkin cost of production, cost of raw material kita turun ya. Kemudian speed-nya laporan apa? Laporan keuangan menjadi lebih cepat itu. Nah, jadi kita perlu bicara outcome, uh, output, outcome, benefit. Nah, di dalam change management ini menjadi penting. Kalau project manager, nah nanti kita di dalam satu project itu ada namanya project manager, ada change manager, ada sponsor. Nah, seorang project manager tanggung jawabnya apa? Project manager tanggung jawabnya outputnya tanggung jawab pada output, ya bahwa ya ERP-nya udah terpasang, software-nya udah terpasang, ya. Nah, change management kan terpasang belum tentu dipakai. Banyak ya, Bapak Ibu, mungkin Bapak dalam pengalaman Bapak lihat bahwa ada software yang terpasang tapi tidak dipakai atau dipakainya minimal. Nah, itu ada tanggung jawab siapa? Project manager bilang, aku sudah install, that's not my job. Nah, siapa? Ya, nah,
Jadi ada lagi change manager, ya. Kemudian ada sponsor juga yang harus mendorong itu terjadi gitu. Sponsor siapa? Ya para bisnis apa namanya, proses owner ya, bisnis leadernya. Jadi nah, tiga hal ini perlu kita pahami sebelum kita membangun satu sistem supaya kita dapat investment kita pulang apa namanya, return on investmentnya tercapai gitu. Jangan sampai kita habis pasang, ada lagi celakanya baru habis pasang pusing pakainya nggak dipakai. Ada sistem baru lagi ditawarin vendor, pakai lagi gitu. Ya, mungkin Pak Putra tersenyum nih. Ya, mungkin Bapak-bapak. Jadi karena pusingnya, akhirnya, wah udahlah, balik ke sistem lama lagi. Ada yang balik ke sistem lama gitu. Nah, investmentnya nggak bisa dikembalikan. Ya. Nah, jadi change management berbicara tentang bagaimana men-secure investment. Jadi teman-teman juga nanti terlibat di sini bisa melihat, oh outputnya apa ya, outcome-nya apa, benefitnya apa. Kalau sama atasan saya bicara benefit, ya, ya saya bicara outcome. Kapan saya bicara outcome? Dengan siapa saya bicara outcome? Dengan siapa saya bicara benefit? Nanti bicara output. Ya, jadi dua hal ini stakeholder-nya berbeda-beda. Stakeholder-nya berbeda-beda. Oke ya Pak ya, mudah-mudahan bisa dipahami karena ini akan menjadi basis kita. Nah, saya tunjukin surveinya juga di ini McKinsey. Ya, banyak. Jadi banyak sekarang orang berkaitan dengan digital transformation, AI. Ya, AI sekarang di mana-mana. Kemarin saya juga hadir di dalam satu forum di Singapura gitu, kebetulan kumpul juga orang-orang change management. Mereka lagi hot topic AI. Gimana ini? Ya, jadi bagaimana change management menggunakan AI gitu ya. Nah ini beberapa nanti mungkin saya share di belakang. Tapi intinya dalam chat slide ini adalah bicara bahwa dari segala macam project new system itu, yang hasil surveinya si McKinsey ini, hanya 31% yang bisa betul-betul mencapai expected revenue. Nah, kita tahu sistem itu ada yang untuk meningkatkan revenue, tapi ada juga yang untuk cost saving. Nah, hanya 25% yang bisa mencapai cost saving. Kenapa itu? Nah, itu yang menjadi topik. Jadi, hanya 31% gitu. Jadi, ya bukan gagal ya Pak ya, bukan gagal, tapi tidak mencapai target. Ya, karena gagal itu kan total. Kalau misalnya sampai, oh balik lagi, balik ke sistem lama, ya, itu gagal total. Tapi ini gagal, jalan. Tapi tidak mencapai, apa ya, waktu kita make decision, investment, kita berbicara, kita punya harapan. Dengan sistem ini kita bisa mencapai revenue berapa, increase-nya berapa. Nah itu yang nggak tercapai. Gitu. Ya, oke. Ini banyak nih. Ya, kenapa proyeknya gagal gitu? Nah kita bilang tadi, proyek tidak mulai dengan ya ini no strong ya, no strong definition of success. Jadi sebenarnya orang juga nggak tahu kenapa sih kita pasang ERP. Ya, tidak ada kesamaan pandangan tentang sasaran kita apa. Jadi output, outcome, benefitnya itu nggak jelas gitu. Ya, beda-beda. Nah itu. Sehingga nanti kita lihat apa akibatnya gitu ya. Karena beda-beda. Kemudian kedua, ini juga stakeholder analisisnya tidak secara proper dilakukan gitu. Nggak cukup tuntas lah. Siapa yang akan terimpact gitu ya. Terimpact itu misalnya kalau kita bikin satu sistem baru, misalnya katakanlah sistem maintenance tadi, aset maintenance tadi, siapa aja sih akan berubah pekerjaannya dengan adanya sistem ini? Key usernya siapa? Ya, jadi orang-orang yang terlibat itu apa? Drivernya siapa? Nah, lalu juga change impact analisisnya. Ya, jadi kadang kita pasang, kita nggak lihat efek pada people-nya apa. Dalam hal sederhana nih, saya sering kasih contoh. Jadi dulu saya, ini pengalaman pribadi nih Pak. Jadi beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, adik saya menikah gitu ya. Jadi kami datang dari Palembang gitu ya. Jadi menikahnya di Jakarta. Tentu ini adalah big event untuk family kan. Kita undanglah orang tua kita, ya saudara-saudara, bapak ibu kita, nenek kita undanglah mereka ke Jakarta. Ya. Jadi kita ingin, wah sekalian nih pertemuan keluarga yang baik gitu kan ya. Kita entertain lah, ya bersyukur kita bisa ada sedikit kelebihan sehingga kita bisa taruh mereka di hotel gitu Pak. Waktu itu bukan hotel deh, tapi service apartment. Ya, kita dekat sama eventnya gitu ya supaya mereka nggak usah jauh-jauh gitu ya Pak ya. Wah kita optimis sekali, they will be happy. Begitu mereka datang pas hari H Pak, komplain semua Pak. Tahu Bapak komplainnya kenapa? Mereka tidak bisa mandi dengan air pancuran. Mereka tidak mandi dengan shower, itu bingung mereka. Biasanya pakai apa? Payung. Payung, ada air, ada bat gitu. Nah, that's the change impact analysis yang waktu itu menurut saya kita lost gitu. Ya. Akhirnya apa? Ya kita tahu akhirnya apa? Ya kita cari ember lah Pak. Supaya ember gitu. Nah itu contoh change impact analysis untuk hal yang sederhana. Ya, di mana kita lupa pada aspek people. Biasanya kalau ada sistem gitu kita lihat teknologinya.
Ya, kita aspek teknologinya, bandwidth-nya gimana, software-nya gimana, licensing-nya gimana, yang dibicarakan itu. Tapi kita impact pada people-nya seperti apa. Nah, itu satu. Lalu, nah, project management sama change management tidak sinkron. Ya, biasanya hanya project manager. Nah, itu surprisingly, saya banyak survei nih. Makanya saya lagi semangat sekali waktu NQA minta saya ngomong tentang change management, saya semangat sekali. Kenapa? Saya bilang, ini misi saya gitu, untuk mengintroduce. Karena change management itu belum dapat legitimasi yang pantas, Pak. Ya, banyak sekali saya lagi survei itu. Ternyata mereka dapat punya budget juga, Pak. Budget change management nggak ada gitu. Ya, nah itu menarik. Nah, padahal di change management itu ada sponsor, ada people manager, ada influencer, ada enabler gitu ya. Nah ini yang harus dibahas. Nah in short, change management strateginya nggak ada. Ya, oke. Bagi bapak-bapak kalau yang dan ibu kalau punya pertanyaan silakan tulis di chat. Nanti kita mungkin ada waktu bentar kita akan diskusikan. Nah ini ini data yang saya baru dapat kemarin di apa di ini apa kemarin hasil dari Singapura kemarin. Jadi ini BCG. BCG itu adalah Boston Consulting Group, yaitu konsultan yang besar, ya, yang bergerak dia. Nah, dia mensuggest, dia bilang, kalau Anda mau melakukan, sekarang kan di seluruh dunia AI itu dibicarakan, investmentnya. Nah, dia menyarankan, jangan banyak menghabiskan waktu bicara teknologinya atau di algoritmenya, tapi bicaralah di uh, uh, aspek people dan proses. Ya, aspek people dan proses. Uh, jadi, uh, ini sarannya. Jadi artinya apa? Yang tadi, ya, ini dikonfirm sama Boston Consulting Group nih, bahwa change management-nya perlu dipahami. Bahkan dia menyarankan budgetnya. Jadi isu budget itu juga ada di sana gitu. Jadi dia bilang budget itu change management itu budgetnya harusnya 2 kali dari budget project. Nah kita kita mungkin tidak paham kalau kita tidak memahami, kita akan tidak setuju bahwa budget change management perlu 2 kali atau 3 kali dari project management. Kalau kita tidak paham dari output, outcome, benefit. Ya, membangun jembatan itu cost-nya sangat bisa dihitung gitu. Tapi menggerakkan supaya ibu-ibu mau datang apa terbiasa dengan memeriksa kehamilan di kota baru itu butuh butuh biaya itu Pak. Ya, bukan dihimbau aja gitu. Ya, kalau tidak ya mungkin angka kematian misalnya kita bilang waktu itu strategic objektifnya. Jadi project itu datang kita harus kaitkan dengan strategic objektif. Strategik objektifnya misalnya, kenapa jembatan itu dilakukan? Oh, kita mau menurunkan angka kematian bayi. Oh, kita mau meningkatkan tingkat studi, sekolah anak-anak. Kita mau mengurangi pengangguran. Nah, itu kan strategik objektif, benefit yang mau dicapai. Dan itu biaya proyek bangun jembatan itu sedikit kali dibanding dengan kita mau mencapai benefit itu. Nah, Bapak juga, Bapak Ibu, lihat sistem yang Bapak install, ERP. Ya, misalnya ya familiar lah sekarang ERP di mana-mana, Odoo di mana-mana. Sekarang Odoo itu lagi promosi di mana-mana. Biayanya kalau Anda tidak biaya install project management itu relatif lebih rendah daripada Anda kalau bagaimana memastikan 100% orang menggunakannya. Ya, dan itu butuh budget gitu. Ya, nah disinilah kenapa Boston Consulting Group bicara 70% itu you have to spend invest time-nya di situ, termasuk budget. Ya, oke. Nah, apa itu change management? Oke. Nah, strateginya agak panjang. Saya ngambil dari proses ini. Proses itu adalah satu konsultan di bidang change management. Jadi ini menjawab pertanyaan Pak Unggul juga. Strateginya apa? Nah ini kita bicara, dia bilang intinya adalah akar. Esensinya dulu. Akar itu awareness, desire, knowledge, ability, sama reinforce. Itu adalah proses kita mengajak orang, oke, dia aware dulu. Kita mau ada satu sistem apa ya. Bahkan untuk mengatakan, untuk apa ya, bebas dari asap rokok misalnya. Misalnya sederhana itu kan, bahwa pabrik kita sekarang bebas dari asap rokok. Nah kita harus create awareness, ya. Kenapa sih kita harus seperti itu? Ya mungkin dari kesehatan, dari safety, dari apapun, ya. Dari target yang mau kita capai apa gitu ya. Kemudian desire, orang aware, desire nggak? Desire itu artinya, ya banyak orang tahu tapi nggak pengen kan Pak? Nah itu, desire itu kita mengajak supaya dia pengen gimana. Nah, makanya di situ kita harus bicara tentang what is in it for me. Baru kita kasih knowledge-nya, baru kita kasih ability, dan kemudian reinforce. Nah ini pengalaman saya dulu Pak ya, di tempat training ini saya bocorkan nih sambil mengaku dosa ini. Banyak training itu Pak, dimulai tanpa menyiapkan awareness dan desire.
tahu-tahu bikin training, ya 5S, apa lagi? I, sorry, ISO, Toyota Way, Kaizen. Tapi nggak sentuh awareness-nya nggak ada. Orangnya nggak sadar itu auto apa sih. Bahkan kadang-kadang yang datang juga nggak jelas gitu pesertanya. Oh ya, suruh bos pak, gitu. Nggak jelas. Nah ini jadi awareness, desire, knowledge, ability, dan reinforcement penting. Gitu. Nah kemudian itu pak, lalu cerita dulu suksesnya gimana. Ya, output, outcome, benefitnya apa. Nah baru define sukses, preparation. Nah ini detailnya pak. Ya, nah detailnya. Ya sampai ada 3 tahap. Ya bagaimana supaya sustain. Saya kagum sekali dengan apa yang terjadi di KAI. Ya, kereta api Indonesia itu. Kalau teman-teman yang mungkin nggak usah seumur ya, karena KAI itu berubah kan di 2010 ya, 2010 kalau nggak salah ya, betul kan? Atau 2000 berapa ya? Saya lupa itu Pak Jonan berapa. Eh, Tapi zaman sebelum Pak itu Jonan, kan Pak. itu ya, tapi Pak Jonan diangkat tahun berapa ya? Nah, oke lah. Tapi kita tahu sebelum Pak Jonan itu namanya kereta api itu udah hancur lebur lah, ya, nggak jelas pokoknya tuh. Tapi begitu Pak Jonan cuma 5 tahun ya Pak ya, 5 tahun apa 10 tahun ya, saya nggak tahu. Tapi anyway, tapi sampai kemarin saya melihat semangat melakukan improvementnya itu terus walaupun jadi berlanjut itu Pak. Jadi nah itulah sustain outcome itu budaya improvementnya terus berlangsung gitu. Ya, sampai sekarang gitu. Saya luar biasa menurut saya. Nah, kita inginnya juga kita kan pertama misalnya melakukan improvement dengan katakanlah apa ya? Banyak yang teman-teman sekarang ERP. ERP itu baru 1 kali gitu. Kalau ERP ini sukses, itu kita ingin bahwa nanti akan lagi ada supply chain, ada apa lagi, ada business intelligence, apa lagi gitu ya. Banyak gitu sistem baru. Tapi di kayak kereta api itu semangatnya melakukan perkembangan. Jadi ada 3 tahapan kalau bicara strategi: prepare approach, manage change, dan sustain. Masing-masing ada beberapa proses di sini. Ya, mulai dari define, change impact-nya, kemudian gimana trackingnya, sampai review, sampai transfer ownership. Jadi terakhir itu adalah project selesai, jadi masuk ke operation. Penanggung jawabnya bahwa itu supaya dia sustain, ya business as usual-nya juga BAU-nya orang operation sudah ambil gitu. Ya, jangan sampai project apa tim projectnya bubar, tidak sustain lagi, bubar juga hasilnya gitu. Nah itu berbicara ada 3 fase ini, 3 phases ini. Nah kita akan lihat tidak bisa lihat satu persatu. Ini Askar tadi ya, udah dijelaskan. Jadi awareness, kenapa dia butuh change itu, semua orang harus ngerti. Ya, kalau Bapak mengatakan bagaimana menginvolve orang, semua orang yang perlu involve perlu aware. Makanya komunikasi, poster, role model segala itu dipakai, Pak. Ya, role model. Nah, desire juga. Ya, what is in it for me-nya. Oke. Nah, ini salah satu contoh nih. Ya, kan langkah pertama adalah define success, Pak. Ini saya ambil contoh adalah implementing CRM. Nah, yang namanya output itu apa? Ya, new system software is installed, configured, dan accessible. Ya nggak? Lalu all sales, semua sales itu sudah komplit trainingnya. Data dari old system udah migrate. Nah, ini outputnya itu. Tapi apakah sudah selesai? Nah, kita bicara outcome. Bagaimana sales team secara konsisten itu memasukkan semua customer interaction. Interaksi dengan customer, datanya masuk ke CRM. Nah, ini adalah behavior nih, Pak. Ya, jadi bisa aja project stop di sini tanpa sampai di sini. Kalau kita tidak define. Ya. Jadi service team actively use CRM knowledge untuk resolve isu. Jadi data-data yang ada di dalam knowledge yang ada di CRM dipakai untuk resolve isu kalau ada dengan customer. Ya, kemudian marketing juga pakai datanya ya to create campaign. Nah, sampai terakhir baru kita bicara bahwa lihat customer retention-nya naik nggak? Jadi repeat order-nya naik nggak gitu ya? Atau ada cross selling nggak? Ya. Kemudian ada time untuk resolve isu dengan customer turun nggak? Lebih cepat nggak selesainya, closingnya? Nah itulah. Jadi define success-nya akan seperti itu. Jadi kalau mudah-mudahan dengan pemaparan ini bapak-bapak dan ibu-ibu nanti bisa kalau mendefine satu sistem, oke, kita lihat outputnya apa, outcome-nya apa. Nah ini kita sepakati dan inilah kita campaign dan kita gunakan untuk monitor nanti project kita. Nah ini tadi mungkin relevan dengan pertanyaan Pak Rodi tadi.
Jadi idealnya integrasi kalau kita pakai Atar, ya, itu integrasinya akan seperti ini. Jadi waktu kick off kita create awareness, ya. Waktu desire kita create itu. Ya jadi ini tahapan yang hijau ini tahapan project Pak, ya. Jadi tahapan project kita sinkron gitu, ya, inline gitu. Jadi waktu mau go live kita kasih knowledge, kasih ability, lalu reinforce. Jadi ini kita ngomong harusnya seperti ini. Tapi seringkali change management itu munculnya seperti ini, Pak. Di depan nggak dilibatkan, tapi pada waktu saat mau go live, baru gedabak gedebuk gitu. Pasang poster, pasang ini, pasang ini. Ya, jadi kalau saya nggak tahu situasinya Pak Rodi apakah sekarang ada di sini, gitu ya. Ya, udah mau go live baru, baru bicara tentang knowledge gitu ya. Wah, ini udah mau go live nih. Nah, jadi idealnya kita mulai dari sini, gitu. Apa yang dilakukan ya itulah change management di situ. Komunikasi, ada ada stakeholder analisis ya kita melakukan beberapa hal gitu. Ya. Nah ini ada satu contoh gitu. Jadi waktu awareness apa yang bisa dilakukan? Ya, misalnya kita lihat di sini awareness apa yang bisa dilakukan? Waktu tahap awareness ya communication, email, ya workshop. Actionnya apa? Ya ada di meeting, awareness, workshop segala gitu. Ya ini apa yang dilakukan oleh change manager? Mulai ada resistance management, sponsorship. Jadi ada targeted untuk workshop untuk manager atau digital ya. Ya. Nah, ini beberapa. Ini ini masih tahap apa namanya untuk desire. Desire itu harus orang bisa menjawab istilahnya what is in it for me. Untungnya buat saya apa sih kalau saya pakai ini? Nah, ini kadang-kadang senior manager itu perlu dilibatkan. Makanya perlu ngundang orang-orang yang sudah menggunakan ya. Mereka di apa ya? Promotion dulu gitu ya. Senior management promotion. Foto acceptance-nya harus dulu. Baru nanti turun ke knowledge. Nah, dua hal ini yang seringkali kita ketinggalan gitu. Change management nggak terlibat banyak di sini gitu. Ya terlibatnya waktu di sini. Nah, itu udah telat. Apalagi di sini tambah telat gitu. Nah, ini contoh real ya. Jadi begitu diumumkan, ini ada satu digital transformation juga, lama-lama naik gitu usage-nya. Ini adalah orang yang dia lihat itu adalah orang yang subscribe yang pakai gitu. Ya, naik gitu pelan-pelan. Yang dia lakukan apa gitu? Ya tadi soft promotion, kemudian ada awareness ya di sini ada awareness, mulai desire dilakukan knowledge, tapi lama-lama reinforce dia naik. Gitu Pak. Ya, jadi uh, ini menjadi kunci keseragaman ya di atas ini. Jadi bagaimana kita melakukan tadi define dulu suksesnya apa, kemudian kita lakukan impact analisisnya gimana, lalu dari situ kita bisa ya impact analisis itu termasuk apa namanya orang-orang yang akan terlibat seperti apa gitu ya. Kemudian menyusun strateginya dari awal. Ya, jadi change management perlu involve ya, di awal gitu. Nah ini adalah contohnya. Kalau kita lihat tadi kan kita melihat ada diskusi tentang ya bagaimana change management bisa berperan ya. Kemudian ada juga yang sudah punya contoh tadi bagaimana bisa meningkatkan involvement gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat kan change management itu adalah satu sistem gitu ya yang perlu kita pelajari juga gitu. Nah, mudah-mudahan itu memberikan perspektif baru dan bagi bapak-bapak. Nah, saya sekarang ingin mengajak bapak-bapak bagi bapak-bapak yang ingin belajar mendalami tentang change management. Jadi sekarang ada saya bilang boost your change management capability with ICMA. ICMA itu apa? ICMA itu adalah Indonesia Change Management Association. Jadi Bapak Ibu bisa join ini ke focus group discussionnya, WhatsApp group nih. Jadi silakan dipotret kalau teman-teman yang mau join, cukup masuk ke sini, Anda bisa join dengan focus group discussionnya ICMA. Ya, di situ banyak teman-teman praktisi change management dan project management juga, di mana kita bisa sharing di situ. Anda bisa daftar ya, silakan dikutuk bagi teman-teman yang saya join. Ya, tadi saya lihat ada teman-teman dari luar kota juga ya. Jadi kita bisa tergabung dalam wadah ini. Ya, jadi ini nanti di sini bisa bertanya, bisa berkomentar atau banyak
teman-teman praktisi yang bisa bantu dan cukup ramai ini. Saat ini udah ada sekitar 105 lebih hampir 200 ya pesertanya. Jadi silakan kalau Bapak Ibu yang mau join dengan komunitas IJMA ini. Jadi ini terbuka untuk teman-teman ya. Nah, IJMA ini baru 2 tahun ya, 2 tahun. Nah, fokus group discussion ini melalui WhatsApp. Tapi sekarang ada beberapa update nih. Saya ingin capai ada beberapa update. Ah, ya update pertama itu WhatsApp group tadi ya, Bapak Ibu. Sorry. Di WhatsApp group ya. Kemudian ada ISMA ya. Nah, sekarang saat ini saya cerita bahwa baru ada 3 di CCMP ya. Kalau di globally di dunia ada 3.000. Dan sekarang di Indonesia itu ada namanya QEP, Qualified Education Provider. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang change management berdasarkan standar ACMP, itu sekarang di Indonesia sudah ada. Bahkan train ini setelah berapa tahun ya, baru ada tahun ini. Dan mereka baru akan menyelenggarakan uh, training nih, ya. Ini tanggal 9 sampai 11 September nih, ya. Jadi sebulan lagi, Bapak, Ibu, kalau ada yang tertarik, Anda bisa, karena Anda hadir di event ini, Anda bisa dapat special prize, Pak. Ya, kalau jadi Anda bisa telepon ini, Ibu Salsa. Ibu Salsa, sebut saja nama saya. Waduh, Anda akan dapat diskon gitu ya. Ya itu, uh, ya itu update dari saya. Jadi sekarang itu bahwa change management itu sudah punya asosiasi. Di global sudah punya, yaitu namanya ACMP. Jadi sekarang lagi berkembang. Dan di Indonesia kita lagi sudah ada ISMA juga. Jadi kalau teman-teman mau mendalami change management, ini it's the right time. Kemarin saya hadir di pertemuan di Singapura. Saya melihat perkembangannya besar sekali. Jadi ini adalah pertemuan tahun ketiga gitu ya. Waktu saya hadir 3 tahun yang lalu, pesertanya hanya 15, Pak. Ya, 15 orang tapi kemudian tahun kedua saya juga hadir itu di 50 orang. Ya, tahun ketiga baru ya Juli apa Agustus lalu, Agustus. Itu orangnya sudah 150 ya. Jadi saya melihat ini bahwa angkanya sedang naik gitu ya, sedang tumbuh. Banyak orang masih belum tahu ya, artinya tadi lah ya. Kalau tadi Pak ada tadi berkomentar bahwa kayaknya manajemen juga tidak melihat peran dari change management secara clear gitu. Nah, itulah kita perlu mendalami ini ya, dan medianya sekarang sudah ada. Jadi kalau di Indonesia Anda bisa join di focus group discussion WhatsApp grupnya yang tadi QR code-nya saya share, atau nanti secara reguler kita juga melakukan webinar yang namanya ISMA Change Room ya. Ini webinar. Tapi ini kalau Anda tergabung di sini, Anda akan dapat informasi kapan webinarnya akan diadakan. Nah, untuk hari ini, karena very special, ya, karena ini adalah akan menjadi yang pertama, ada special prize, Anda bisa call Ibu Salsa untuk bilang Anda peserta dari webinarnya NQA, mereka akan kasih special prize. Itu update saya terakhir gitu. Mungkin kalau masih ada diskusi, kita bisa Oke. lanjutkan. Oke, berarti materi habis ya, Coach? Materi habis, Pak. Oke, thank Tapi you masih teman-teman. banyak. Nah, kalau mau trainingnya bisa 3 hari, Pak. Siap, siap. Oke, Tapi teman-teman untuk ini kali ada ini disiapkan nomor ya. telepon Pak Edi. Kalau mau dicatat silakan atau difoto silakan. Pak Edi Ya, Sutanto, coach kita di 0811 993621 ya. Oke, thank you coach untuk paparannya. Kalau gitu saya ada satu pertanyaan ya coach menjelang jam selesai. ya silakan Eh, Pak. Terkait dengan ADKAR coach. Ya, Itu siklusnya emang harus urutannya harus A, D gitu ya coach ya? Harus ADKAR. Nggak bisa loncat-loncat gitu nggak bisa ya coach? dia sebagai model nggak bisa loncat-loncat. Ya, Mm-mm. Oke, harus siklusnya hmm, berurutan seperti itu. ya, Oke, noted, noted. Oke, thank you, thank you. Teman-teman, kita masih ada waktu yang ingin bertanya, silakan langsung unmute saja dan bertanya langsung ke Coach Edi sebelum kita udahi acara kita yang luar biasa ini. Silakan yang ingin bertanya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Misi coach. Oh, boleh, Pak Andik. Pak Andik, silakan Pak Andik. Ya,
Eh, Silakan Pak Adik. ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan kalau tadi dijelaskan sama coach ya bahwa change management ini kan mostly eh, bakal banyak efeknya ke human-nya ya, faktor main-nya gitu ya. Nah, tadi kalau kita lihat video di awal tuh coach ya, wah kita lihat kalau di Uniqlo tuh sekarang sudah pakai yang self check check out ya. Self Nah, check out. Ya, self yang check out. mana kan sebelumnya kan pasti ada orangnya di situ yang melayani kasir Hmm. gitu ya. Nah, Ya. maka itu adalah gambaran kecil bahwa perubahan ini bakal ngefek ke mereka yang awalnya punya pekerjaan kemudian bakal bakal menjadi tidak ada pekerjaan gitu Mas. Nah, kan ini umum ya mungkin ya. Misalkan kita di studi kasus di produksi juga atau di perusahaan kalau kita nerapin ERP bisa jadi ada sebagian pekerjaan yang awalnya itu membutuhkan orang banyak kemudian akan direduce karena ada teknologi gitu ya Gus. Hmm. Nah, pada waktu kita melakukan implementasi kan masih menggunakan sistem yang lama dan yang baru. Nah, di sini nih mereka ada kecenderungan untuk oh kalau ada penerapan sistem seperti ini nanti saya bakalan digusur nih posisinya kayak gitu. Nah, Hmm. ada nggak coach kira-kira tips dan trik gimana ya supaya ini tuh masih bisa berjalan dengan lancar apa yang kita mau di awal dari sisi manajemen itu juga bisa tetap jalan gitu ya. Gitu coach. Hmm. Mohon Hmm. pencerahannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Andik, ini pertanyaannya sangat Ya, relevan sekali. Kadang-kadang good, good. jawabnya juga sulit gitu ya. Jadi, oke, uh, pertanyaannya kan apakah setiap kali perubahan itu menyebabkan uh, apa ya? Jadi setiap program itu ada namanya disbenefit untuk apa ya namanya memberikan dampak negatif untuk orang ya. Jadi setiap program itu ada positif, ada negatifnya. Oke. Nah, bagaimana kita mengovercome yang negatif? Negatif itu dalam arti misalnya, apakah semua program itu harus mengurangi? Saya kira ya unsurnya akhirnya orang ingin mengurangi apa ya human error ya human error itu segala macam orang berusaha menguranginya. Untuk akhirnya juga kita harus akui itu satu isu tersendiri. Tapi artinya kalau orangnya dikurangi, artinya pekerjaan itu dalam proses itu butuh orangnya sedikit lebih sedikit, ya. Nah, orang yang ini kan apakah memang harus di layoff? Nah, itu harus ada diskusi. Mungkin mereka bisa kayak tadi di Uniqlo gitu. Ya, instead dia jadi kasir, dia bisa jadi customer service, ya. Dia bisa jadi, saya nggak tahu jenis-jenis pekerjaannya di ini di Mm-mm. outlet retail, tapi mereka bisa menjadi menata-nata apa tuh? Kalau di Uniqlo itu kan menata-nata itu menjadi penting, ya. Jadi skillnya yang tadi kasir, dia menata apa nata-nata baju itu. Sedemikian rupa sehingga jadi saya juga heran tuh menata baju di Uniqlo itu demikian bagusnya sehingga kalau kita pergi di situ kita lupa kalau itu harus bayar gitu, ya. Kita masuk nyemplung-nyemplungin aja ke apa keranjang kita gitu. Nah, itu adalah satu ilmu juga. Jadi retraining intinya itu adalah reskilling atau retraining, ya. Jadi tidak harus sebenarnya ya karena company juga tidak bisa mengatakan ya demi saya tidak mau ngurangin orang saya pertahankan sistem lama, kan company tidak bisa begitu. Dia bisa out of the competition. Kalau dia berpikir begitu, aku mau mempertahankan orang lama supaya saya nggak mau ngurangin orang, nggak mau memperbaiki sistem baru, karena sistem baru itu akan membuat orang saya ini. Kalau dia berpikir seperti itu, dia akan out of the competition, out of the business dia bahkan. Jadi kadang-kadang satu perubahan itu bisa dinegosiasikan dan bisa juga tidak bisa dinegosiasikan. Karena untuk mempertahankan apa ya, company juga harus berkembang. Tapi intinya adalah tidak harus selalu orang yang apa namanya, yang uh, saya mau mengatakan orang yang tidak terpakai atau apa, apa itu istilahnya apa ya Pak Putra ya? Bukan tidak terpu, dampak lah, Hmm. Yang terdampak ya coach ya. ya, ya dampak gitu ya, bukan bukan orang yang tidak terpakai, tapi dampak dari satu perubahan. Kita ada pool sekian orang yang kita harus carikan orangnya. Nah ini gimana kita lakukan reskilling? Ya dia mungkin kayak di Uniqlo, oke kamu nggak lagi di kasir, kamu sekarang belajar nata, atau di supply chain atau apa. Eh, di Uniqlo itu saya pernah punya pengalaman yang luar biasa menurut saya. Saya juga, jadi suatu saat saya pertama kali saya coba self check out, tapi karena saya mungkin kurang teliti, saya ada setelah saya pulang dari self check out itu, saya baru aware.
bahwa ada kaos yang tadi saya beli kok nggak terbawa ya. Oh, Ternyata kaos itu putih warnanya. Jadi tertinggal. Jadi saya kan pakai gitu, saya tertinggal ternyata karena warna putih, terus basketnya itu keranjangnya aja putih, jadi saya nggak ambil gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Saya kembali lagi di situ. Dan celakanya itu dalam arti riset saya hilang. Saya nggak bisa temukan riset saya. Jadi saya tetap datang gitu. Oke, saya bilang saya kemarin beli ini apa? Ada satu hal yang saya barang saya ketinggalan. Yang satu-satunya data yang saya punya itu adalah saya transaksinya pakai kartu debit. Nah, ini kartu debit saya kemarin saya datangnya jam sekian gitu. Oke, dia bilang tunggu sebentar Pak. Akhirnya dia pergi. Dia nggak ada Pak. Bapak transaksinya di sini, 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 sini. Oke, kita cari sekarang barangnya. Terus ke slotnya, ke tempat counter yang baju yang kemarin saya pilih itu. Dia cari, dia scan-scan itu. Jadi bahkan scan-nya itu per produk Pak. Dia bilang ini exactly yang Bapak pilih kemarin ini. Bajunya tuh ada yang mengembalikan gitu. Kan itu sibuk sekali. Kita melihat bahwa kasir itu uh, satu pekerjaan yang statik, tapi di dalam retailnya Uniqlo itu banyak sekali orang yang menata. Jadi orang belanja kan asal naruh aja kan, blak 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 blak. Itu butuh banyak orang tuh, ya. Jadi selalu ada dampak, ada opportunity. Sekarang tinggal orangnya adaptable apa enggak gitu. Ya. Mungkin itu jawabannya tadi Pak Andik. Siap-siap. Baik, Mas Edi, terima kasih mencerahkan. oke, thank you Terima Pak kasih. Andik. Kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, pertanyaan terakhir mungkin silakan. Ini Pak Wahyu Saya udah. Pak Putra, Pak boleh bertanya? Oh, Putro. Pak Budi Haji, silakan Pak Budi Haji. Ya, terima kasih Pak Putra. Ini saya sangat tertarik dengan paparan yang disampaikan oleh Coach Edi ini, terutama sekali terkait dengan BUMN yang tadi sudah disampaikan ya Pak Coach. KAI ya Pak. Baik, KI KI. ya, KI kan Ya. salah satu contoh yang sangat strategik dalam melakukan berbagai perubahan yang sudah dilakukan ya. Itu memang terasa sampai dengan sekarang gitu loh. Nah, kita pun sebagai perusahaan tentu saja akan senantiasa melakukan perubahan-perubahan ya, karena memang competitiveness ini adalah sesuatu yang diwajibkan. Apabila tidak, kita akan dilindas oleh kompetitor kita, gitu kan, Coach ya. Nah, dalam implementasinya memang kita sering mendapatkan berbagai macam constraint ya dalam pelaksanaannya. Nah, ini terutama dalam hal investasi, misalnya di SPBU gitu ya. Kita kan apa namanya? Saat ini dituntut untuk segera mengembangkan baterai station gitu ya. Karena kan jumlah apa namanya kendaraan vehicle EV itu kan tambah banyak, tapi harus seiring sejalan juga dengan adanya stationnya. Apabila kurang, terutama di luar kota, itu akan mempengaruhi juga ke pemiliknya gitu ya. Nah, pada saat bersamaan sebagai perusahaan, begitu kita melakukan investasi di situ, gitu kan itu sangat besar. Ya. Belum misalnya kita melakukan karena setiap EV itu chargernya juga beda-beda gitu loh. Kita harus mengeluarkan begitu banyak investasi, setiap merek, setiap jenis itu beda-beda gitu. Begitu kita melakukan perubahan di sini, kita ada yang baru gitu, ya kan? Harus ganti lagi. Padahal ROI yang return on investment untuk satu charging itu juga belum kembali. Kita harus kembali lagi ke yang baru. Pada saat bersamaan kita ada yang baru lagi, ya, namanya hidrogen gitu kan. Nah itu kita juga harus investasi, walaupun masih jauh masih di sana. Nah ini menjadi sebagai top management ini menjadi gamang gitu untuk melakukan investasi yang ini, sehingga sering melakukan wait and see. Tapi pada saat bersamaan sebagai market leader, kita nggak bisa wait and see. Kita harus memiliki peran yang kuat di situ untuk meyakinkan kepada shareholders ya, pemegang saham, bahwa ini akan terjadi ke masa depan gitu. Nah dari pengalaman coach itu untuk mendisruptif kita sendiri gitu, seperti apa gitu lah, sehingga kita ROI dan kita bertanggung jawab pemegang saham itu akan sangat ya bisa dipertanggungjawabkan, karena salah dalam hal investasi ini akan sangat besar dampaknya, bahkan kalau di BUMN sendiri bisa menjadi sesuatu yang ya risiko sehingga larinya ke personal gitu. Demikian Coach, terima kasih. Silakan Oh Pak ya, Budi. ya terima kasih Pak Budi Haji ya. Ya, Budi Haji Pak. Ya betul Pak. Ya Budi Haji. Ya terima kasih nih, pertanyaannya luar biasa nih. Kalau saya tidak salah memahami, jadi pertanyaannya
bagaimana kita sebagai satu perusahaan, tadi kalau boleh spesifik tadi perusahaannya apa Pak? Apa tadi Bapak bicara Misalnya EV sama perusahaannya adalah Pertamina di bagian hilir ya, itu pengelolaan oh ya SPBU misalnya. ya ya Itu ya kan ya kita ya mengelola SPBU banyak disruptif nih sekarang dengan di ya mana mm, ada perubahan yang terjadi dengan adanya ya EV ya. Yang tadinya kita EV menggunakan fuel, sekarang sudah ya menggunakan ya gas. Kita sebagai ya perusahaan mm, terdepan kan harus melakukan perubahan gitu loh Pak. ya Iya ya kan? oke Pak. Ah, Iya paham Baik. ya. Ya. Nah, ya, terima kasih nih Pak. Jadi, nah kalau maaf nih kalau pertanyaan Bapak ini tadi kan aspeknya sebenarnya change managementnya once itu sudah didesain Pak. Ya, jadi kalau itu belum didesain, jadi kalau tadi Bapak mengatakan gimana ya ini investasinya harus go no go, itu masuk dalam aspek kalau di dalam manajemen itu aspek strateginya. Ya, jadi bagaimana merumuskan strateginya, gitu ya. Membaca market, membaca apa perubahan lingkungan segala terus memutuskan mana yang diinvestasikan pilihan itu uh, itu masuk dalam ranah define dari strategi. Ya, kalau change management itu dia waktu pada saat eksekusi gitu Pak. Pada saat Anda udah mengatakan oke kita harus masuk EV gitu ya dengan segala konsekuensinya segala atau dengan segala teknologinya. Nah, itu kita berdasarkan kecepatan gitu ya. Jadi artinya uh, Eh, maaf ya saya ini. ya, Sebetulnya ini antara prosesnya itu terus berubah dinamik. Ya, kita dari ya, ya, strategi implementasi, kemudian melakukan berbagai implementasi di situ udah change management udah hmm, berlaku. Kemudian secara hmm, makro itu perubahannya cepat banget gitu, sudah hmm, berubah lagi gitu loh, hmm, coach. ya, ya, Itu yang saya maksud. sehingga ya. Nah kalau pertama adalah kita mengatakan change management itu ada beberapa level Pak. Satu levelnya di project level, ya. Kemudian di enterprise, enterprise ya Pak ya. Jadi nah, yang kita bicara tadi itu banyak sekali di project level. Nah, kalau tadi Bapak bicaranya di level enterprise, jadi Bapak berat apa change managementnya adalah bagaimana menciptakan culture kita untuk bisa speed open dengan cepat, ya, dengan mengikuti perubahan. Sehingga di sini di levelnya change managementnya bicaranya di level enterprise, spesifik bicara culture dia. Jadi artinya apa ya? Uh, kita bagaimana cepat beradaptasi dengan perubahan yang cepat itu. Jadi lebih mendekati culture change managementnya Pak. Jadi bagaimana kita membuat orang-orang di dalam organisasi itu beradaptasi dengan cepat, gitu, kira-kira. Oke, oke, karena waktu juga nih, Coach. Jadi saya harus selesaikan. Tolong Coach tutup materinya. Kita ada materi sedikit penutupnya, Coach. Oh ya, maaf nih, saya Ah, Oke, baik. silakan Mas Aldo, Mas Alfon. Oke, teman-teman sekali lagi karena waktu juga kita harus selesaikan event kita yang luar biasa hari ini. Sekali lagi teman-teman event ini free alias gratis. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan sertifikat sebagai bukti teman-teman udah ikutan event yang luar biasa ini dan ingin mendapatkan materinya tadi ya, materi yang dipaparkan, kemudian juga ada 3 e-books, kemudian ingin mendapatkan rekamannya juga, mungkin tadi ada yang kelewatan atau yang lain-lain ya. Ini ada sedikit investasi, nilainya hanya Rp150.000 saja. Caranya gampang, foto barcode-nya nanti akan terkoneksi ke Mas Alfon atau ke Mas Aldo dan bisa meminta untuk keempat item tersebut dengan investasi sebesar Rp150.000 saja. Silakan difoto barcode-nya. Dan ini 3 e-booknya ya, teman-teman bisa peroleh 3 e-book ini ya setelah lakukan investasinya. Ada gading yang tak retak, kita butuh inputan dari teman-teman semua. Sekali lagi tolong difoto barcode-nya, kasih masukan ke kami agar kami bisa melakukan perbaikan dari waktu ke waktu. Ya, tolong difoto barcode-nya dan isi beberapa pertanyaan sehingga ke depan kami akan lakukan improvement ya dari waktu ke waktu. Oke, yang ingin tahu mengenai NQA juga silakan masuk ke link tree-nya NQA. Di situ ada daftar beberapa sosial media NQA ya. Dan event-event ke depannya apa saja, pelatihan-pelatihan ke depannya apa saja, termasuk training calendar di tahun ini apa saja, bisa diperoleh semua di link tree-nya NQA. Caranya gampang, tinggal foto barcode-nya, nanti teman-teman akan terkoneksi ke link tree-nya NQA. Oke, selesai sudah teman-teman semua. Terima kasih atas ikut sertanya pada hari ini. Kita ada acara puncak yaitu foto bersama. Teman-teman tolong buka videonya bila berkenan. Ya, kita foto bersama. Thank you Pak Johan, Mbak Andrika, Pak Hidayatur. Kita foto bersama yuk. Silakan dibuka dulu Pak Andik, dibuka kameranya Pak. Oke, Pak Rohdi mungkin buka kameranya sebelum kita foto.
Oke, kalau nggak ada, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Tahan dulu, tahan sebentar. Oke, ini ada slide kedua. Satu, dua, tiga. Tahan sebentar. Oke, dari kita materinya udah selesai. Mungkin ada kata penutup, Coach Edi. Silakan, Coach Edi. Ya, terima kasih atas pertemuan kita hari ini, kesempatan untuk diskusi tentang change management ini. Jadi ini adalah satu hal yang membahagiakan saya hari ini, ya, di hari untuk menyambut kemerdekaan Indonesia ini ya. Ya, betul. Oke, merdeka ya. Besok kita merayakan ulang tahun kita yang ke-80. Jadi saya berharap dengan change management yang lebih baik ya, kita akan lebih bisa mendapatkan investasi apa namanya benefit dari investasi-investasi kita yang kita lakukan, baik di dalam organisasi kita, di dalam perusahaan kita, ya mungkin di negara kita juga, ya. Jadi kita berharap dengan begitu, ya itu sumbangsih kita lah untuk bagaimana mengamankan dan menyelamatkan investasi kita apapun bentuknya, jadi sehingga kita bisa dapat benefit yang cocok sepadan. Terima kasih atas Oke. diskusinya dan semangatnya. Ya, Oke, terima kasih. thank you Coach. Terima kasih teman-teman semua. Kalau gitu berakhir sudah acara kita yang luar biasa ini. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di next event di Sabtu minggu depan. Terima kasih saya ucap dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.